Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajidia Zainuddin, NIM A011936 dari kelas Agribisnis C 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Etika dan Filsafat Bisnis sebagai mid-test. Pada materi pertama yaitu Kode Etik Perusahaan. Kode etik perusahaan merupakan pedoman internal yang berlaku mengikat di lingkungan perseroan yang berisikan seperangkat nilai, etika kerja, etika bisnis, dan norma-norma yang terkait kepatutan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan yang telah dibakukan oleh perusahaan maupun aturan perundang-undangan. Pada materi kedua di sini yaitu stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, baik individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan isu masalah yang diangkat. Pada materi ketiga, kewajiban perusahaan, karyawan, dan masalah etis terkait konsumen. Kewajiban perusahaan ada dua, yaitu kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan di sini yang pertama, kewajiban ketaatan. Yang kedua, kewajiban loyalitas, dan ketiga, kewajiban kondensitas. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, menyediakan jaminan ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan waktu istirahat. Yang ketiga, memberikan gaji. Dan yang terakhir, menyediakan waktu beribadah. Masalah etis terkait konsumen adalah pihak yang sangat penting dalam bisnis, sehingga perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, sehingga dengan pelayanan yang baik tersebut konsumen akan merasa senang dan akan meningkatkan penjualan. Pada materi keempat di sini yaitu Good Corporate Governance atau yang biasa disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengolahan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip corporate governance di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, dan yang keempat fairness. Manfaat GCG menurut Form of Corporate Governance di sini yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengembalian keputusan yang baik. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid atau karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan puas dengan kinerja sekaligus akan meningkatkan stakeholder value dan dividen. Pada materi kelima yaitu CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi
sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.